まずは可燃性のガスをイメージして、イメージは指向性。これまでは衝撃が広範囲に拡散した。だから爆発エネルギーを一方向に絞って、やった成功だ。Halo semua, Ami desnya. Kali ini Ami bakal buatin alur cerita anime Kinja no Mago. Siapa nih yang udah nunggu-nunggu Ami buat bikin alur cerita anime ini? Anime Kinja no Mago merupakan anime garapan studio Silverlink yang dirilis pada 2019. Anime ini menceritakan seseorang yang bereinkarnasi ke dunia lain sebagai cucu dari seorang penyihir terkenal. Daripada kelamaan, mending kita masuk aja langsung yuk ke pembahasan alur cerita animenya. Tapi sebelum itu, like dan subscribe dulu ya channel ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Arigato ne, minna. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Cerita anime ini dimulai dengan seseorang yang hidup sebatang kara dan sering lembur kerja. Setelah pekerjaannya selesai, pria itu pun pulang ke rumahnya. Tapi saat di lampu merah, dia bertindak ceroboh dan mengabaikan rambu lalu lintas, sehingga dia tertabrak oleh truk yang melaju kencang. Dalam hitungan detik, dirinya kini berada di tubuh seorang bayi yang sedang digendong oleh pengguna sihir misterius. Latar waktu berpindah ke 8 tahun kemudian. Anak bayi itu sekarang sudah menjadi dewasa. Dia bernama Shin Wolford. Shin sedang berburu menggunakan kekuatan sihirnya. Shin di dunia baru ini tampaknya membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Namun dia tidak mengingat dengan jelas dia ini mati karena apa. Setelah sampai di rumah, Shin disambut oleh seseorang yang merupakan orang misterius yang menggendongnya dulu. Dan sekarang dia menjadi kakek dari Shin yang bernama Merlin Wolford. Gak lama setelah itu datanglah dua orang bernama Melinda Bowen yang dianggap oleh Shin sebagai nenek dan Michelle Collins sebagai guru bela diri Shin. Scene berpindah pada adegan di mana Shin yang berusia 10 tahun sedang menelusuri hutan bersama Merlin. Di sini Merlin menjelaskan ancaman bahaya lain selain hewan buas atau monster. Ancaman lainnya dimaksud Merlin adalah iblis. Di sini Shin diajari analisa yang bisa merasakan aura dan melihat keadaan sekitar. Pada awalnya Merlin mengatakan akan sangat sulit untuk mempelajarinya, tapi secara mengejutkan Shin malah langsung bisa menggunakan sihir itu. Setelah menggunakannya, akhirnya Shin menyadari sebuah aura yang abnormal gitu. Setelah didatangi oleh mereka berdua, aura itu ternyata bersumber pada sosok beruang iblis yang sedang memangsa. Setelah sampai di tempat itu, Shin langsung maju untuk membunuh beruang iblis itu. Tapi pada akhirnya Shin mampu memenggal kepala iblis itu. Adegan berpindah pada ulang tahun Shin yang ke-15. Kini Shin sudah lebih dewasa. Namun masalahnya di sini Shin tidak tahu apa tujuan selanjutnya. Seseorang menyarankannya untuk bergabung menjadi kesatria kerajaan atau pemburu iblis. Tapi dengan polosnya Shin berbicara bahwa dia tidak tahu apa-apa mengenai dunia luar. Soalnya Shin sejak kecil hanya diajari sihir, dan sihir oleh Merlin. Pada akhirnya semua orang menyalahkan Merlin karena dianggap tidak mengajari Shin untuk bersosialisasi. Setelah perayaan pesta ulang tahun selesai, Shin berencana untuk menunjukkan hasil latihannya selama 15 tahun ini. Semua orang pun terkejut karena Shin bisa menggunakan sihir yang bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Simpelnya sih kayak pindah kemana aja gitu. Karena sihir Shin yang sangat besar, dia memilih lokasi di pegunungan kosong sebagai tempat untuk menguji kekuatannya. Namun alangkah terkejutnya mereka semua. Ternyata sihir Shin yang ditahan aja nih bisa meluluhlantakkan bukit. Setelah itu mereka pun mengadakan percakapan serius tentang Shin karena akan teramat bahaya jika Shin dibiarkan. Oleh karena itu seseorang menyarankan Shin untuk bersekolah di akademi kerajaan. Tapi nih ada yang menarik lagi. Ternyata orang yang hadir di sana bukan orang-orang biasa loh. Ada seorang raja dari kerajaan Earlshire, dua kesatria kerajaan, dan satu lagi mantan komandan kesatria kerajaan, yaitu guru bela dirinya Shin alias Michelle Collins. Di sini dijelaskan bahwa Merlin dan Melinda merupakan pahlawan yang dikenal sebagai penyelamat negaranya. Oleh karena itu, raja sangat kagum kepada kedua pasangan itu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Shin baru mengetahui kalau Merlin dan Melinda merupakan pasangan suami istri loh. Hari-hari pun terus berlalu. Sekarang Shin, Merlin, dan Melinda sedang berpindah menuju kerajaan. Walaupun keretanya sempat dicegat oleh pemeriksa gerbang kerajaan,
Namun semua orang di sana malah terkejut karena orang yang berada di dalam kereta kuda itu merupakan sosok Merlin dan Melinda yang sangat dikagumi oleh semua orang. Setelah Shin sampai di rumah barunya, Shin meminta izin untuk berjalan-jalan di sekitar kerajaan. Tak disangka, di tengah perjalanan dia bertemu dengan dua wanita, yaitu Maria yang berambut merah dan Cicely yang berambut biru. Mereka ini tengah dipaksa oleh 3 orang berandalan. Tanpa pikir panjang, Shin langsung menghajar mereka. Setelah membereskan ketiga berandalan itu, mereka berdua pergi ke kafe untuk ngobrol-ngobrol santuy. Tapi tampaknya di sini Shin dan Cicely jatuh cinta pada pandangan pertama nih. Hal ini dibuktikan ketika Cicely tidak mau Shin diambil oleh Maria. Ubu banget ya. Keesokan hari saat pendaftaran akademi, Shin sempat berseteru dengan Kurt von Ritzberg. Dia merupakan anak dari keluarga bangsawan Ritzberg. Namun pada akhirnya mereka dilerai oleh kedatangan August. Dia merupakan anak dari raja yang Shin anggap sebagai pamannya sendiri. Diperlihatkan juga nih, Shin dan August ini sangat akrab. Adegan berpindah pada saat Shin sedang melakukan ujian akademi sihir. Saat gilirannya tiba, Shin diminta untuk menahan kekuatannya agar tidak menghancurkan ruangan itu. Namun walaupun sudah menahan sihirnya sampai ke titik paling rendah sekalipun, tetap aja nih, sihir Shin mampu menghancurkan ruangan itu. Hari berganti di mana sekarang Shin akan mengambil seragam akademinya. Shin ini juga mendapat nilai tertinggi di akademinya, sehingga Shin diminta untuk berpidato mewakili murid-murid baru. Saat penerimaan murid baru, semua orang terkejut termasuk Cicely dan Maria, kalau ternyata Shin adalah cucu dari pahlawan mereka. Setelah pidato Shin selesai, kini ia memasuki kelas S di mana hanya murid-murid berbakat saja yang mendapat kelas itu. Murid-murid kelas S ini diantaranya Shin, August, Maria, Cicely, Alice, Thor, Julius, Lin, Yuri, dan Tony. Setelah pelajaran selesai, Shin didatangi oleh Maria dan Cicely. Mereka meminta pertolongan Shin karena akhir-akhir ini Cicely diganggu oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Kurt. Jadi Kurt ini adalah tunangan Cicely. Tapi dia cuma tunangan buat bisnis aja. Jadi sebenarnya Cicely tidak menyetujui pertunangan ini. Setelah itu, Shin dan teman-temannya menuju ke rumah Shin untuk bertemu Merlin dan Melinda. Ternyata di rumah Shin juga sedang ada sang raja. Di sini Shin meminta izin untuk menulis ulang sihir pada baju milik Cicely agar dia bisa terlindung dari serangan sihir. Awalnya Melinda tidak menyetujui tindakan Shin, tapi sebenarnya itu hanyalah pancingan agar Cicely berkata jujur. Pada akhirnya baju mereka semua kecuali Maria dilindungi oleh sihir yang Shin ciptakan. Keesokan harinya saat kelas pertama di akademi, mereka melakukan tur sekolah. Di sini dijelasin kalau banyak banget kegiatan ekskul. Awalnya Shin bingung nih mau milih ekskul apa, tapi pada akhirnya dia diberi saran untuk membuat ekskul sendiri. Walaupun sempat bingung, pada akhirnya ekskul itu dibuat karena keputusan teman-teman dan gurunya. Ekskul itu bernama ekskul sihir pamungkas. Adegan berpindah pada dewan kerajaan dan raja yang sedang berbicara tentang masalah peningkatan kemunculan monster yang semakin bertambah. Scene berpindah lagi nih pada kediaman keluarga Ritzberg, di mana ayah Kurt sedang memarahinya karena sifatnya yang arogan di akademi. Kita lanjut deh ceritanya. Pada akhirnya Kurt dikurung oleh keluarganya di rumah. Keesokan harinya saat di kelas, Shin dan teman-temannya membahas tentang Kurt yang dihukum dan seseorang misterius yang menggunakan penutup mata, dan ternyata orang itu merupakan penyihir yang diusir oleh kekaisaran. Setelah itu adegan berpindah pada kediaman Ritzberg yang kedatangan seseorang bernama Strom. Tapi sepertinya Strom ini merupakan orang yang diceritakan oleh teman-teman Shin. Sepertinya dia adalah dalang di balik perubahan sifat Kurt, dan diperlihatkan juga Kurt ini diberi kekuatan iblis oleh Strom. Adegan berpindah di akademi ketika murid kelas S menuju ke acara orientasi ekskul. Mereka bertemu dengan Kurt yang langsung menembakkan sihir api. Tapi untung saja, Shin memiliki sihir pelindung dan mencoba menangkisnya. Semua orang di sini sempat bingung, karena seharusnya Kurt sedang dikurung. Tapi sekarang ia malah muncul dengan kekuatan yang abnormal. Tampaknya di sini Kurt telah dikuasai oleh kekuatan gelap dan menjadi sosok iblis. Di sini terjadi pertarungan sengit antara Shin dan Kurt. Tapi mungkin itu hanya berlaku untuk Kurt ya. Nyatanya Shin dengan mudah mengalahkan hanya dengan memenggal kepalanya saja. Meskipun awalnya Shin sempat ragu karena Kurt adalah manusia, sedangkan Shin baru pertama kali membunuh manusia. Adegan berpindah pada pembicaraan antara Shin dan teman-temannya. Shin berkesimpulan bahwa Kurt merupakan tumbal percobaan oleh seseorang yang bisa merubah manusia menjadi iblis. Setelah itu Shin diundang oleh kerajaan untuk mendapat penghargaan karena Shin merupakan orang kedua yang membunuh iblis setelah Merlin dan Melinda. Tapi pada dasarnya
awalnya Merlin dan Melinda sangat khawatir dengan Shin karena dia harus terjebak dalam kondisi seperti ini. Melinda juga berkata mungkin Shin akan mendapatkan masalah yang lebih besar ke depannya. Keesokan harinya, banyak banget orang yang mengantri untuk bergabung ke ekskul Shin. Oleh karena itu dibuatlah sistem supaya nggak sembarangan orang bisa masuk ke ekskul itu. Dan siswa yang terpilih adalah Olivia Stone dan Mark Payne. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama seluruh anggota ekskulnya Shin. Anggota ekskul ini antara lain adalah Shin, August, Maria, Cicely, Alice, Thor, Lynn, Yuri, Tony, Julius, Mark, dan Olivia. Di sini terjadi perkenalan dan percakapan ringan antara Shin dan teman-temannya. Shin juga meminta bantuan kepada Mark untuk membuatkan senjata untuknya. Adegan berpindah pada penyidik kerajaan yang mencurigai Storm sebagai sumber dari berubahnya Kurt menjadi iblis. Tapi di sini dengan akting yang sempurna, Storm membuat mereka tidak mencurigainya. Dan pada akhirnya mereka malah menawarkan Storm untuk menganalisis tubuh iblis. Tapi sebenarnya itu hanyalah jebakan agar Storm bisa dikepung. Setelah Storm berhasil dikepung, dia akhirnya mengaku bahwa dialah orang yang menggunakan Kurt sebagai bahan percobaan. Secara kebetulan, Shin dan teman-temannya sedang menuju ke kediaman Mark, tapi di tengah jalan mereka melihat ledakan dari sebuah gedung. Ternyata di sana terdapat Storm yang sedang bertarung. Dimulailah pertarungan sengit antara Shin dan Storm. Pada awalnya, Storm meremehkan Shin, tapi pada akhirnya kondisi Storm terpojok setelah terkena sihir Shin. Di akhir pertarungan ini, Shin menggunakan kekuatan sihir matahari yang sangat besar. Serangan sihir itu merupakan akhir dari pertarungan mereka. Tapi ada keanehan nih di sini. Seharusnya sihir Shin tidak menghasilkan ledakan dan tidak ada sisa jasad dari Storm. Dan ternyata Storm masih hidup dan masih mampu melarikan diri dengan sihir peledak. Keesokan hari, Shin dan teman-temannya pergi ke rumah Mark untuk membuat senjata Shin. Setelah sampai, mereka bertemu dengan Mark dan Olive yang sudah berduaan di pagi-pagi buta. Di sini Shin, August, Thor, dan Julius pergi ke tempat pembuatan senjata milik keluarga Mark. Sedangkan Maria dan Cicely membawa pergi Olive untuk menanyakan ada hubungan apa sih antara Mark dan Olive. Sesampainya di sana, Shin meminta mereka untuk membuatkan senjata untuknya. Setelah mereka selesai membicarakan senjata yang ingin dibuat, tiba-tiba Shin bertanya kepada Mark, toko apa yang ada di sebelah tokonya? Ternyata itu merupakan toko perabotan rumah tangga dan toko aksesoris. Shin pun langsung menawarkan Cicely sebuah aksesoris, tapi Cicely ini malah menyebutkan semua perhiasan yang dia mau. Aduh, banyak maunya ya Cicely ini. Akhirnya Shin membelikan Cicely sebuah aksesoris. Dan di sini nih adegan dimana cowok akan berada di posisi hidup dan mati, yaitu memilih aksesorisnya. Untung saja Cicely sangat menyukai perhiasan cincin yang Shin pilih. Beberapa hari telah berlalu. Kini Shin sedang berada di kastil kerajaan untuk pemberian penghargaan kepadanya sebagai pahlawan kerajaan. Di sini Shin disambut dengan hangat oleh bangsawan dan petinggi lainnya. Sang raja juga mengumumkan kalau kerajaan tidak boleh memanfaatkan Shin dalam segi politik atau militer. Dan jika peraturan itu dilanggar, dengan terpaksa keluarga pahlawan akan sepenuhnya meninggalkan kerajaan. Adegan berpindah pada percakapan misterius antara dua orang. Di sini terdapat seseorang bernama Zed yang tampaknya membocorkan aib negara Earlshire kepada Kaisar Kekaisaran Blasphia dengan tujuan untuk merebut kekuasaan kerajaan Earlshire. Keesokan harinya, Shin memulai kegiatan ekskulnya. Hal pertama yang harus dipelajari adalah menaikkan level sihir mereka. Tapi karena penjelasan Shin yang sangat berbelit-belit, semua orang jadi nggak ngerti dan malah bingung. Namun pada akhirnya, saat melakukan uji coba, sihir perlindungan milik Maria terlihat lembek dan tipis, berbeda dengan Cicely yang sudah diberikan perlengkapan sihir oleh Shin. Hasil pelindung milik Cicely terlihat tebal dan kokoh. Shin juga menunjukkan sebagian kekuatan sihir yang dia kendalikan. Tapi alhasil wilayah di sekitar sekolah malah terkendali oleh kekuatan sihir Shin. Di sisi lain kerajaan Blasphia ternyata ada Storm yang sedang dirawat oleh seseorang yang bernama Miria. Tampaknya dia merencanakan sesuatu dan memiliki hubungan dengan Zed. Setelah itu adegan berpindah lagi ke rumah Shin. Shin mengajak semua temannya untuk pulang ke rumahnya. Saat mereka lagi ngobrol dengan Merlin dan Melinda, Merlin menjelaskan suatu hal yang mungkin bisa menjawab kenapa Shin bisa sekuat itu. Pada awalnya mereka ragu, karena mungkin saja Shin merupakan orang terpilih. Tapi alasan itu ternyata salah besar. Semua orang bisa menggunakan sihir yang Shin gunakan. Di sini Merlin pun menunjukkan salah satunya, yaitu sihir Gate. Sihir ini bentuknya mirip pintu kemana saja gitu. Merlin menjelaskan siapapun bisa menggunakannya kalau penggunanya tahu sistem dasarnya. Keesokan harinya, Shin dan teman-temannya mengambil pedang yang sudah ia pesan. Setelah selesai mengambil pesanannya, August mengatakan bahwa perang sebentar lagi akan terjadi.
Tanpa alasan yang jelas, Kekaisaran Blasphia ingin melakukan perang dengan kerajaan Earlshide. Peperangan antara Blasphia dan Earlshide pun dimulai. Namun pada akhirnya peperangan mereka berantakan karena secara tiba-tiba Kekaisaran Blasphia diserang oleh monster yang tiba-tiba muncul dan Seth yang berkhianat kepada Kekaisaran Blasphia. Munculnya monster di kota ini disebabkan oleh Strom dan Miria. Dan Miria juga tampaknya sudah berubah menjadi iblis. Di sini Strom sedang menunggu pasukan Kekaisaran yang akan tiba 2 hari lagi. Setelah itu, kaisar dari Kekaisaran Blasphia pun tewas di tangannya. Dengan kekuatannya, Strom juga mengubah warga Kekaisaran menjadi iblis. Pada dasarnya sih, mereka hanya diperalat oleh Strom. Setelah berita tentang kehancuran Blasphia sudah tersebar, kini Akademi Sihir memutuskan untuk meningkatkan kekuatan murid-muridnya. Murid-murid Akademi Sihir harus berlatih bersama dengan Akademi Kesatria agar Akademi Sihir dan Akademi Kesatria bisa bekerja sama dengan baik. Tapi mungkin hal ini bisa dibilang apes bagi murid Akademi Sihir ya, karena mereka punya sistem pengajaran yang berbeda. Setelah murid-murid Akademi sampai di tempat perkumpulan, murid Akademi Kesatria langsung mengata-ngatai dan memandang rendah Shin dan teman-temannya. Di perjalanan, Shin bertanya pada murid-murid Akademi Kesatria, apakah kalian pernah melawan monster? Tapi mereka malah mencaci maki Shin. Pelatihan ini terbagi menjadi 3 tim. Tim pertama beranggotakan Shin, Agus, Maria, dan Cicely. Tim kedua beranggotakan Julius, Olivia, Tony, dan Mark. Dan tim ketiga beranggotakan Thor, Alice, Lynn, dan Yuri. Setelah tim 1 sampai di tempat pelatihan, Shin terkejut bahwa orang yang akan melatih mereka adalah Zeke dan Chris, orang yang sangat dikenal oleh Shin. Bahkan Shin sudah menganggap mereka sebagai kakaknya sendiri. Setelah itu mereka memutuskan untuk berjalan menuju hutan. Tapi di sini murid kesatria tampaknya sangat wasas, padahal tidak ada monster atau apa-apa di sekitarnya. Gak lama setelah itu, mereka pun mendeteksi adanya monster. Shin mengingat kalau dia tidak boleh membunuh monster dulu, jadi para murid kesatrialah yang maju menghadapinya. Akan tetapi, murid Akademi Kesatria sangat kewalahan dan dengan mudahnya dikalahkan oleh monster itu. Saat mereka sudah terpojok, Shin langsung maju dan menabas kepala monster itu. Setelah itu, tampaknya murid kesatria sudah tidak memandang rendah Shin lagi, dan justru sekarang mereka sangat perhatian pada murid Akademi Sihir, tapi cuma sama Cicely sih. Kawaii soalnya. Hal ini pun membuat Shin kesal. Hingga di perjalanan mereka bertemu dengan gerombolan monster yang berlari ke arah mereka. Disinilah Shin melampiaskan rasa kesalnya dengan cara membumi hanguskan ratusan monster dengan sekali serangan yang super kuat. Di sini juga ada adegan lucu loh. Salah satu murid dari Akademi Ksatria yang bernama Miranda meminta maaf dan menyambut mereka berdua berpacaran. Terus mereka langsung malu-malu nih. Adegan berpindah pada tim 2. Awalnya sih semua berjalan normal, tapi sepertinya ada salah satu murid kesatria yang memiliki dendam pribadi terhadap Tony. Ternyata alasannya perempuan yang dia sukai itu direbut sama Tony. Tony malah menambahkan kalau dia sudah berciuman dengannya. Pastinya hal itu membuat murid Akademi Ksatria makin memanas. Adegan pun berpindah pada tim 3. Mereka lagi digombalin nih sama murid kesatria. Sampai akhirnya ada monster yang menyerang mereka. Saat ingin menyerang monster itu, Lynn kehilangan kontrol hingga meledakkan area di sekitarnya. Alhasil, tim 3 pun rambutnya pada gosong semua. Keesokan harinya, Shin dan teman-temannya mengadakan kemah pelatihan selama beberapa hari, di mana nantinya Shin akan mengajari sihir kepada teman-temannya di alam bebas. Mereka pun pergi ke tempat keluarga Cicely sebagai tempat untuk pelatihan. Ternyata mereka tidak diizinkan menggunakan tempat itu kalau tidak ada pengawasnya. Oleh karena itu, Merlin dan Melinda juga ikut dalam perkemahan ini. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke tempat pelatihan. Dan sesampainya di sana, mereka langsung disambut baik oleh pengurus pemandian air panas. Di sana mereka santai-santai dulu nih, sambil mandi-mandi juga. Tapi pemandian cowok dan cewek dipisah loh. Keesokan harinya, semua orang mulai berlatih. Mereka dilatih langsung oleh Merlin dan Melinda. Di sini juga Shin menunjukkan kekuatan hasil latihannya. Dia mengeluarkan kekuatan yang berfokus ke satu titik dan hasilnya dia dapat melubangi perbukitan yang ada di hadapannya. Setelah latihan, Agus meminta Shin untuk mengantarnya ke istana menggunakan gate. Setelah sampai di istana, Agus langsung dimarahi oleh seseorang dan ternyata dia adalah Elizabeth, tunangan Agus. Habis dimarahi Elizabeth, datanglah May, adik Agus yang juga marah-marahin Agus. Soalnya dia pergi berkemah dengan idolanya, yaitu Melinda. Daripada marah, May ini kelihatan cemburu gitu loh sama Agus. Setelah mendapatkan izin dari raja, akhirnya Alice dan May ikut berkemah bersama dengan mereka. Mereka pun sampai di tempat keluarga
Cicely. Mereka juga sempat mampir ke restoran untuk makan. Di sana, Shin diberi saran oleh August untuk segera nembak Cicely. Bakal diterima nggak ya sama Cicely? Saat sampai di penginapan, akhirnya Mei bisa bertemu dengan Melinda. Saat malam tiba, Shin pun membulatkan tekadnya untuk menembak Cicely. Hingga akhirnya Shin berhasil mengungkapkan perasaannya kepada Cicely. Dan pastinya Cicely dengan senang hati menerima Shin. Pas mereka mau kisu nih, ternyata teman-temannya diam-diam lagi ngintip mereka. Di situ bukan hanya teman-temannya, ada Merlin dan Melinda. Bahkan pengurus pemandian air panas juga diam-diam mengintip Shin dan Cicely. Masa sampai segitunya sih? Saat malam hari sebelum tidur, mereka semua berkumpul dan menceritakan masing-masing nasib mereka. Di sini sekilas diperlihatkan juga awal mula pertemuan August dan Elizabeth. Dulu Elizabeth ini menolak berteman dengan August karena dia seorang pangeran, dan karena ditolak itulah August justru makin jatuh cinta sama Elizabeth. Tak lama kemudian Shin menyadari bahwa Melinda akan datang dan pasti mereka akan dimarahi karena belum tidur. Bukannya malah langsung tidur, mereka semua malah bersembunyi di balik selimut. Dan di sini Shin dan Cicely berada di kasur yang sama dan cuma berduaan loh. Tanpa sengaja Shin megang opai Cicely yang membuat Cicely mengeluarkan suara aneh. Pada akhirnya Shin ketahuan dan diberi hukuman oleh Melinda. Mampus tuh Shin, makanya jangan asal megang. Pagi harinya, Cicely mengajak Shin untuk menemui orang tuanya, di mana nantinya Shin dan Cicely akan meminta restu atas hubungan mereka. Ayah Cicely sangat berterima kasih kepada Shin karena telah menjaga putrinya. Akan tetapi, Shin diberitahu bahwa jika bangsawan ingin menjalin sebuah hubungan, mereka harus memiliki status pertunangan. Dan nampaknya Shin pun benar-benar serius akan hal itu, dan udah mantep nih untuk bertunangan dengan Cicely. Di latihan berikutnya, nampaknya semua orang sudah memiliki kekuatan yang cukup. Lagi-lagi Shin akan menunjukkan sihir barunya pada teman-temannya. Tapi belajar dari pengalaman kemarin-kemarin untuk mencegah sihir OP milik Shin, semua teman-temannya bersiap menggunakan perisai sihir untuk menghindari dampaknya. Padahal kali ini Shin tidak menunjukkan sihir yang mengerikan. Dia akan menunjukkan sihir anti-gravitasi. Shin pun menerbangkan sebuah batu saat uji coba pertamanya. Dan pada akhirnya dia membuat dirinya sendiri melayang loh. Saat malam harinya, Merlin dan Melinda berbicara dengan orang tua Cicely mengenai masa lalu Shin. Awalnya Merlin dan Melinda ragu jika orang tua Cicely tidak akan merestui hubungan mereka jika tahu bahwa Shin bukanlah cucu kandungnya. Tapi semua yang dipikirkan mereka berdua ternyata salah. Nyatanya orang tua Cicely merestui Shin bukan karena dia adalah cucu dari penyihir terkenal, melainkan karena dia adalah Shin. Shin sudah sangat berani melindungi Cicely, dan Cicely juga nampak senang jika bersama Shin. Oleh karena itu, orang tua Cicely merestui hubungan mereka. Keesokan harinya, Shin membagikan seragam baru kepada teman-temannya. Seragam mereka juga sudah diperkuat dengan sihir pelindung dan penyembuh otomatis. August menyadari suatu hal, yaitu dengan perlengkapan ini mungkin saja Shin akan merencanakan sesuatu yang mengerikan. Dan ternyata dugaan August benar. Shin akan menguji mereka untuk melawan monster tingkat bencana di hutan. Awalnya Shin meminta mereka untuk langsung menembak monster itu secara bersamaan. Alhasil terjadi ledakan besar hingga menghancurkan monster itu. Pada akhirnya masing-masing dari mereka dengan mudahnya mampu mengalahkan monster tingkat bencana sendirian. Shin dan Cicely tampak menggunakan baju resmi untuk sebuah acara, dan ternyata acara itu merupakan acara pertunangan mereka berdua. Diperlihatkan bahwa banyak orang yang hadir, dan yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah raja dari kerajaan Earlshire. Di akhir adegan ini diperlihatkan bahwa Shin dan Cicely berduaan di lobi. Disinilah Shin memberikan cincin pertunangannya, dan adegan ini ditutup dengan kisu yang banget. Wah, bikin iri aja ya. Beberapa hari kemudian, kawan-kawan Shin sudah bisa mengendalikan sihir terbang. Mereka kelihatan sangat bahagia karena bisa mengendalikannya. Shin juga menciptakan alat sihir aneh yang berfungsi sebagai pengeras suara. Adegan pun berpindah pada kediaman Strom. Kini dia sudah tidak memiliki tujuan lagi, karena kekaisaran yang sangat dia benci sudah hancur sepenuhnya. Awalnya dia diberi saran oleh salah seseorang bawahannya untuk menghancurkan negara lainnya dan menjadi penguasa dunia. Akan tetapi, Strom nampaknya tidak tertarik sama sekali. Alhasil beberapa bawahan Strom memintanya untuk melakukan apa yang mereka mau, dan pada akhirnya Strom menyetujui permintaan mereka.
Setelah itu, Storm ditanya oleh Miria, kenapa Storm sangat membenci kaum bangsawan yang ada di Kekaisaran? Di scene ini pun kita dibawa flashback ke kehidupan masa lalu Storm. Dahulu, dia merupakan seorang bangsawan yang mengurus pertanian Kekaisaran yang sangat dikagumi karena dia sangat peduli pada rakyat jelata. Nama muda Storm adalah Oliveira. Dia memiliki istri yang tengah hamil besar. Awalnya hidupnya sangat damai, hingga suatu ketika para bangsawan mulai merasa rugi karena ulah baik Oliveira. Pada akhirnya mereka memfitnah Oliveira menjual rakyat jelata untuk dijadikan budak di negara lain. Rumah dan istrinya yang sedang hamil pun dibakar hidup-hidup oleh orang-orang yang terkena hasutan para bangsawan. Di sini juga diperlihatkan bagaimana pertama kali Oliveira menjadi iblis. Setelah mendengarkan Storm bercerita, nampaknya Zez dan Lawrence merencanakan sesuatu agar Storm memiliki tujuan baru. Mereka pun menargetkan Shin Wolford sebagai tujuan Storm selanjutnya. Adegan berpindah ke kerajaan Earlshire. Di sana sedang diadakan upacara pengangkatan Agus sebagai putra mahkota kerajaan Earlshire. Tak lama kemudian ada seorang prajurit yang lari menghampiri raja dengan tergesa-gesa dan melaporkan bahwa kerajaan Sweet diserang oleh sekelompok iblis. Hal itu pun seketika membuat masyarakat yang berada di sana panik. Beruntungnya Agus bisa mengendalikan itu semua dan meyakinkan rakyatnya agar jangan terlalu panik. Agus juga mengerahkan kelompok pilihannya untuk mengalahkan para iblis yang menyerang. Mereka tampaknya sudah siap berperang dengan para iblis. Di sini Agus juga meminta Shin untuk meyakinkan para warga dan menentukan nama kelompoknya. Pada akhirnya Shin menamai kelompoknya dengan sebutan Ultimate Magician. Mereka menggunakan sihir terbang untuk mempercepat perjalanan menuju kerajaan Sweet. Sesampainya di kerajaan Sweet, Shin pun sangat muak dengan kelakuan iblis-iblis itu. Mereka semua berpencar untuk menghadapi semua iblis yang tersebar. Alice dan Lynn, Thor dan Julius, Tony dan Yuri, Maria dan Agus, Cicely, Mark dan Olivia membantu evakuasi, sedangkan Shin hanya sendirian, dan dia nampaknya sedang benar-benar marah. Diperlihatkan Lawrence memata-matai Shin untuk mencari kelemahannya. Dia mulai khawatir, karena dia berpikir kalau Shin mungkin tak mempunyai kelemahan sama sekali. Adegan berpindah pada Maria dan Agus yang sedang menghadapi pemimpin pasukan iblis yang sangat kuat dan bisa menggunakan senjata sihir. Pada awalnya mereka sempat kesulitan, namun akhirnya pemimpin pasukan iblis itu pun kalah di tangan mereka berdua. Di sisi lain, Miria sudah datang ke kerajaan Sweet. Setelah Miria masuk, orang yang pertama dihadapi adalah Lynn dan Alice. Tapi mereka berdua dengan mudahnya dikalahkan oleh Miria. Gak lama setelah itu, para iblis diperintahkan oleh Miria untuk mundur, karena jika tidak, mereka semua akan mati. Tak tinggal diam, Shin langsung membunuh puluhan iblis agar tidak ada satupun yang kabur. Sen kembali lagi ke adegan pertarungan Miria. Tony terlihat sangat kewalahan menghadapi Miria. Saat Miria ingin menghabisi Yuri, beruntung Shin datang tepat waktu. Terjadilah pertarungan antara Shin dan Miria. Namun pertarungan mereka terganggu oleh kedatangan teman Shin lainnya. Melihat ini sebagai kesempatan emas untuk kabur, akhirnya Miria melontarkan sihir api dan berhasil melarikan diri bersama Lawrence. Di sisi lain, Storm mengawasi pertarungan mereka dari jauh, dan Zez berhasil memancing Storm untuk menetapkan tujuan baru, yaitu melawan Shin Wolford. Setelah pertarungan berakhir, Shin dan teman-temannya kembali ke tempat evakuasi untuk memastikan keadaan. Terlihat di sini, Olivia dan Mark sedang mengobati orang-orang dengan luka ringan, sedangkan Cicely mengobati pasien yang sudah hampir mati. Awalnya Cicely sempat menyerah, tapi dia menyadari bahwa baju yang dia kenakan merupakan perlengkapan sihir otomatis yang bisa menyembuhkan pemakainya dalam waktu singkat. Ketika Cicely hendak membuka baju sihirnya, Shin pun datang untuk menghentikannya. Beruntungnya, Shin mampu menyelamatkan orang tersebut dari kematian. Cicely tampak murung karena dia tidak mampu menyelamatkan orang itu. Meski begitu, Cicely sudah menyelamatkan banyak orang. Ia pun didatangi oleh beberapa warga yang telah dia selamatkan untuk mengucapkan terima kasih. Anime ini diakhiri dengan Agus yang membuat perjanjian aliansi negara kepada kerajaan Sweet. Dia berjanji akan melindungi negaranya jika dia mau beraliansi. Yato Owata. Akhirnya selesai juga ya alur cerita anime Kenja no Mago. Gimana nih alur cerita Kenja no Mago barusan? Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Kalau kalian mau request alur cerita anime lain, juga bisa banget loh. Terima kasih ya. Bye-bye.